Kenapa masih banyak yang ingin jadi guru honorer padahal gajinya kecil? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan membahas alasan kenapa orang di tahun 2024 ini khususnya ya banyak yang ingin menjadi guru honorer. Ya bukan di tahun ini aja, di tahun-tahun belakangan juga, bahkan di setiap tahun itu banyak guru-guru yang masih honor. Jadi pertanyaannya balik lagi, kenapa banyak orang yang ingin jadi guru honorer padahal gajinya kecil? Seperti yang kita ketahui bahwasanya sekolah-sekolah negeri ataupun swasta itu banyak membutuhkan guru. Nah, salah satu gurunya itu adalah yang dinamakan guru honorer. Kenapa ada guru honorer? Ya, apabila sebuah sekolah, khususnya sekolah negeri, yang memiliki jumlah siswa yang banyak tidak akan tercover oleh guru PNS karena guru PNS di salah satu sekolah negeri itu biasanya masih memiliki kekurangan jabatan dalam artian ada slot-slot kosong atau jabatan-jabatan fungsional kosong bisa di TU ataupun guru yang mungkin memang guru PNS-nya belum tersedia. Jadi alhasil inilah yang menyebabkan terjadinya perekrutan guru honorer. Nah, di sisi lain, guru honorer di Indonesia khususnya itu memiliki rata-rata gaji yang cukup kecil. Bahkan dalam satu bulan ada yang gajinya cuma 300. Tapi tidak semua sekolah itu guru honorernya bergaji kecil. Banyak kok di sekolah-sekolah negeri yang gajinya besar. Ini semua tergantung dengan berapa jumlah muridnya dan berapa biaya yang didapatkan seperti dana BOS. Nah, itu kan ada persenannya itu untuk menggaji guru honorer dari dana BOS. Nah, apabila muridnya banyak, maka ia akan mendapatkan dana BOS yang lumayan besar. Jadi untuk membayar guru honorer itu bisa lebih baik. Namun berbanding terbalik dengan sekolah-sekolah yang eh, levelnya mungkin di bawah yang muridnya sedikit. Bahkan seperti yang kita ketahui, ada beberapa anggapan yang ngapain honor di sekolah negeri, toh gajinya kecil mending di sekolah swasta. Perlu kita ketahui juga bahwasanya di sekolah swasta itu sama dengan sekolah negeri yang artinya memiliki level-level tertentu yang sesuai dengan kriteria ataupun grade-nya. Banyak kok sekolah-sekolah swasta yang muridnya sedikit dan memiliki pemasukan dari dana BOS yang sedikit. Alhasil guru honor yang ada di sekolah swasta yang sedikit itu memiliki gaji yang kecil. Dan dari gaji yang kecil itu 300, 400 dan itu pun harus dibayar menunggu 2, 3, 4, 3 bulan lah. 3 bulan paling lama biasanya sesuai dengan cairnya dana BOS. Tapi ada juga di sekolah negeri yang gajinya lumayan besar, itu biasanya di naungan Pemprov, kemudian gubernur dan lain-lain itu biasanya gajinya gede. Mungkin sudah setara UMR di beberapa kota di Indonesia. Namun ini tidak berlaku di sekolah-sekolah yang berada di pelosok-pelosok negeri. Ya, jauh lah gitu kan. Biasanya hanya mengandalkan dana BOS aja untuk membayar gaji honorernya. Kalau diibaratkan guru honorer itu seperti relawan untuk negeri, gaji dan biaya hidupnya tak pernah sebanding. Ini juga masuk ke hitungan. Orang kan banyak yang ingin jadi guru honorer. Tapi seperti yang kita ketahui bahwasanya gaji guru honorer itu kecil, itu biasa atau dianggap seperti relawan untuk negeri. Nah, relawan untuk negeri ini maksudnya mentransfer ilmu dengan biaya seikhlasnya. Itulah yang disebut dengan pahlawan tanpa tanda jasa. Namun di balik itu semua ada kepuasan tersendiri bagi para guru honorer yang memang mencintai bidang mengajar meskipun ya gajinya mungkin secara bulanan itu nggak cukup buat makan, buat bensin, buat lain-lain itu mungkin masih kurang. Dan banyak kok guru-guru honorer yang mencari penghasilan tambahan di luar jam sekolah. Namun kenapa dia masih tetap mengajar jadi guru honorer? Ya karena memang passion dia ataupun kecintaan dia terhadap dunia pendidikan itu memang cukup tinggi. Dengan harapan juga ya di kemudian hari ya mungkin mendapatkan pengangkatan PNS ataupun yang sedang ramai sekarang kan P3K. Nah,
Ini juga salah satu yang memancing kenapa orang banyak-banyak mahasiswa atau fresh graduates itu pada melamar jadi guru honorer. Seperti yang kita ketahui juga, untuk masuk menjadi guru honorer itu untuk sekarang itu lumayan sulit kecuali kita punya orang dalam. Karena kenapa? Pemerintah sudah menyiapkan skema untuk menuntaskan masalah-masalah honor yang ada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, di setiap tahun masalah guru honorer di Indonesia itu selalu banyak sekali masalah yang tidak tuntas. Ada permintaan ingin dijadikan PNS ataupun sebagai macamnya. Namun di sini mungkin solusi yang diberikan oleh pemerintah dengan pengangkatan sebagai guru P3K. Jadi guru P3K di sini adalah guru yang memang sudah lama mengabdi di satu atau dua sekolah yang memiliki sekolah induk dan memiliki data seperti Dapodik ataupun Simpatika seperti di Kemenak, itu akan lebih diprioritaskan. Nah, inilah yang menjadi salah satu penarik banyak orang ingin menjadi guru honorer. Jadi guru honorer itu memiliki kesempatan yang lebih besar di P3K. Kemudian masa kerja guru honorer juga dipertimbangkan. Dalam artian, ketika seseorang sudah mengabdi di sekolah itu mungkin selama beberapa tahun dan terdata di Dapodik sesuai dengan jurusan linear yang mereka ajarkan, nah itu menjadi prioritas utama untuk masuk ke P3K. Karena mau tidak mau mereka adalah guru-guru yang memang sudah mengabdi di sekolah, walaupun status masih honor, itu yang lebih diutamakan. Dan inilah yang membuat orang-orang lain itu sibuk untuk masuk menjadi guru honorer. Dan guru honorer juga seperti yang saya katakan tadi terdata di Dapodik. Nah, Dapodik inilah sebagai sumber data ataupun database yang kelak akan diperhitungkan oleh pemerintah untuk dijadikan guru P3K. Kemudian guru honorer khususnya di sekolah negeri itu memiliki kuota usulan pegawai P3K tadi itu lebih banyak daripada yang umum. Ya karena memang jumlah guru honorer di seluruh Indonesia ini lumayan banyak, jutaan gitu kan. Baik yang terdata maupun yang tidak terdata. Bahkan yang tidak terdata secara resmi oleh pemerintah itu pun banyak. Contoh aja, misalnya ada guru yang sertifikasi gitu kan, mau tak mau dia merekrut ataupun membutuhkan bantuan guru yang sebelumnya mungkin mahasiswa yang sudah tidak mengajar di sekolah lain ditarik untuk menggantikan jam dia sementara. Nah, kemudian karena kinerjanya bagus, akhirnya diangkatlah menjadi guru honorer di sekolah tersebut. Jadi sangat banyak kalau mau dihitung satu-satu. Kemudian guru honorer yang lulus P3K itu biasanya ditempatkan di sekolah induknya. Dalam tanda kutip mungkin nggak jauh dari domisili ya. Jadi prioritas utama pengangkatan P3K ini biasanya guru honorer yang sudah lama mengabdi di sekolah dan kemudian diangkat yang mengajar di sekolah induknya tersebut sesuai dengan kebutuhan sekolah. Jadi misal contoh guru SMA, salah satu SMA di Indonesia ini kekurangan guru geografi. Akhirnya karena nggak ada guru PNS jurusan geografi, ngerekrutlah guru honor jurusan geografi. Nah, setelah beberapa tahun mengajar geografi di sekolah tersebut, dia dapat prioritas untuk menjadi P3K. Nah, ketika dapat P3K, dia tetap mengabdi di sekolah tersebut sebagai guru geografi. Dan inilah keistimewaannya. Dan berikutnya juga tidak jauh dari domisili tempat ia bekerja. Dan guru honorer yang lulus P3K biasanya langsung mendapatkan penempatan yang seperti saya bilang tadi di sekolah tersebut. Namun di balik itu semua, baik keuntungan dan kekurangan, ya mungkin ini adalah salah satu kekurangan yang paling mendasar ketika kita menjadi guru honorer, yaitu sering dianggap sebelah mata. Jadi sering disuruh-suruh, kemudian sering juga diperintah ataupun disuruh kerja tapi tidak sesuai dengan job yang ia miliki. Ya, guru geografi kemudian disuruh ngajar komputer, oke dia bisa, tapi kan tidak sesuai dengan job yang harus mereka kerjakan. Nah, tugas mereka adalah ya mau tak mau menerima tugas yang diberikan tersebut ya karena memang
di suatu sekolah itu guru honorer dengan guru PNS itu beda kelas. Jadi rata-rata yang biasanya ya, mohon maaf ini sebelumnya, yang sering disuruh-suruh ataupun memiliki jam kerja ataupun job yang lebih banyak itu biasanya guru honor dibandingkan guru PNS. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulan di video kali ini adalah bahwasanya menjadi guru honorer itu tidak buruk-buruk amat, tergantung dari kita menyikapi setiap apa yang kita kerjakan. Nah, jadilah guru honor ataupun guru yang bisa menjadi profesional lah. Meskipun kita bukan PNS, tapi kita menjadi guru yang profesional, tunjukkan bahwasanya guru honorer itu bisa lebih baik dari guru PNS. Bahkan banyak kok guru-guru honorer itu yang lebih kreatif dari guru PNS dari segi mengajar, menggunakan media pembelajaran, dan lain-lain. Oke, sekian video kita kali ini tentang pembahasan guru honorer. Silakan tuliskan komentar kalian, baik itu kritik maupun saran, dan mungkin tema-tema yang akan kita bahas di video-video berikutnya. Silakan tulis di komentar. Terima kasih.